Baik, topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait Pekan Olahraga dan Seni PGRI tahun 2024. Nah, jadi sebelum kita membahas ke lebih dalam lagi terkait Porseni ini, Pak ya, mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak terkait organisasi PGRI ini. Kita mengkilas balik dulu ingatan para pendengar kita, apa sih organisasi PGRI itu? Kemudian apa kiprahnya selama ini yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut? Silakan Pak Iriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi sudah disampaikan, kami di sini hadir berdua pengurus PGRI, kami ketua PGRI dan beliau adalah Pak Yasin Muhammad, ini adalah humas daripada PGRI. Sebenarnya kita ini adalah menyambung apa sebagaimana kepengurusan yang ditetapkan oleh provinsi PGRI, yaitu dulu Pak Jamal ketuanya. Nah, begitu beliau meninggal, alhamdulillah kita sebagai ketua melanjutkan kepengurusan itu dipercayakan oleh kawan-kawan menjadi ketua PGRI Kabupaten Tanah Laut. Nah, sekarang kiprahnya yaitu tentu bagaimana menangkap aspirasi dari kawan-kawan guru. Apa keinginan dari kawan-kawan guru. Okay. Nah, alhamdulillah ya keinginan, aspirasi kawan-kawan itu kita salurkan ke provinsi, kemudian provinsi menyalurkan ke PB pusat PGRI. Nah, alhamdulillah ya termasuk ya pengangkatan P3K, nah, kemudian tunjangan sertifikasi. Nah, itu dulu yang utama. Selebihnya yang lain ini dalam tahap-tahap usaha dari kita semua, terutama dari PB. Karena yang menentukan aturan dan sebagainya itu dari pusat. Dari pusat. Nah, ya karena memang organisasi ini organisasi berjenjang Pak ya, sampai dengan ke tingkat pusat ada seperti itu. Nah, kalau untuk program kerja yang utama dari kepengurusan pusat sampai dengan ke daerah itu apa saja Pak yang ada di PGRI? Baik, program yang ada selama ini yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah menambah anggota. Nah, karena kita anggotanya belum maksimal lagi. Itu program utama. Jadi memperbanyak anggota. Karena selama ini guru masih belum belum banyak mengetahui program PGRI ya. Sama tadi menambah anggota, terutama yang guru honor. Nah, itu yang masih belum tertampung. Oh, seperti itu. Jadi tidak semua guru itu otomatis termasuk di dalam keanggotaan PGRI, tidak Pak ya? Tidak semua guru. Nah, jadi ada aplikasinya. Dia mendaftar. Nah, di aplikasi itu, nah setelah itu ya ada kewajiban. Nah, kewajibannya Pak iuran. Nah, itu. Jadi kalau aktif membayar iuran, kemudian nanti dibuatkan kartu keanggotaan, nah itu ya sudah. Kita bahas nih Pak terkait keanggotaan tadi Pak ya. Ada guru yang tidak masuk di dalam organisasi PGRI ini. Nah, secara idealisnya kan kita kalau dia adalah seorang guru harusnya dia bergabung dalam sebuah organisasi yang menampung untuk guru-guru tersebut ya. Apa sih Pak keuntungannya masuk PGRI dan apa juga kerugiannya kalau guru nih nggak bergabung di organisasi ini Pak? Ada ini nggak? Ada hubungannya nggak dengan berkelanjutan karir seperti itu? Seperti yang kita ketahui kan untuk organisasi profesi Pak ya, seperti organisasi profesi kesehatan misalnya di situ untuk izin praktek misalnya itu kan harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, untuk PGRI sendiri seperti apa ini Pak? Nah, salah satunya ya diadakan pekan olahraga dan seni ini. Kalau tidak mempunyai kartu PGRI maka dia tidak boleh mengikuti pekan olahraga dan seni. Itu salah satunya. Nah, kemudian ada kemudahan-kemudahan. Misalnya kalau dia memiliki kartu PGRI, ada kemudahan-kemudahan. Misalnya mau ke Jawa, nah itu kan ada
diskon dan sebagainya. Betul. Biasanya. Nah itu salah satunya. Oke, yang pasti kalau berdiri sendiri tentunya akan agak sedikit kesulitan Pak ya kalau harus berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Sementara organisasi ini merupakan sebuah jembatan bagi para guru untuk yang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang juga mungkin berhubungan dengan peningkatan karir dan juga peningkatan kompetensi dan profesionalismenya Pak ya sebagai seorang guru. Nah, di awal-awal ini saya menghimbau nih buat Bapak Ibu guru yang mungkin belum tergabung di dalam organisasi PGRI, segera saja bergabung ya, karena banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam bergabung sebuah organisasi profesi. Yang utamanya adalah tentunya kita akan mendapatkan fasilitas ataupun juga ya seperti yang saya bilang tadi, jembatan ya bagi permasalahan-permasalahan Anda, terutama di dalam karir Anda sebagai seorang guru. Seperti Jadi itu. Begini kami tambahkan lagi. Jadi untuk menjadi anggota PGRI itu kan pengurus PGRI ini kan ada dari cabang, nah, PGRI cabang itu kecamatan. Oh seperti itu. Jadi berjenjang. Jadi dari kecamatan, kemudian ke kabupaten, ke provinsi, langsung ke pusat. Nah, oleh sebab itu bagi kawan-kawan semua guru, baik itu negeri maupun honor, kami kan sudah menyampaikan aplikasi. Nah, silahkan isi aplikasi itu. Nah, bila sudah mengisi, nanti lapor di admin PGRI cabang. Nah, kemudian diverifikasi oleh PGRI kabupaten. Nah, bisa dicetak, maka dia sudah aktif menjadi anggota. Menjadi anggota. Ada syarat-syarat khusus nggak Pak jadi anggota ini? Asal guru aja atau asal memenuhi kriteria masuk tadi ya? Kesertaan asal memenuhi. Iya, syarat-syaratnya itu paling mudah sebenarnya. Membayar kewajiban iuran itu. Bila sudah membayar kewajiban iuran itu, ya sebenarnya kemarin itu 6.000. Jadi 6.000 itu per bulan Pak ya? 6.000 per bulan. Iya, 6.000 per bulan. Nah, sekarang dinaikkan oleh PB menjadi 8.000. Nah, cuma kami tetap aja 3.000. 6.000 tetap 6.000 karena menaikkan. Cuma himbauan PB 8.000. Cuma kami ya tetap 6.000. Nah, 6.000 itu dibagi persentasinya cabang, kemudian kabupaten, provinsi dan pusat. Ke pusat, iya. Dan itu Bang ringan sekali kalau cuma Rp6.000 ya. Sementara yang saya tahu dari organisasi profesi yang lain ada yang lebih daripada itu untuk iurannya. Nah, jadi benefit yang didapatkan juga luar biasa sekali hanya dengan Rp6.000 per bulan gitu kan. Maka sangat disayangkan sekali. 8.000 naik ya? Iya. Cuma itu hanya sebatas pokok. Nah, selebihnya ada kesejahteraan. Betul. Jadi kalau anggota meninggal, nah itu mendapat kalau tidak salah 1,5 juta. Iya. Dapat itu. Nah makanya ada di samping 6.000 ya ditambah lagi 6.000 itu kesepakatan di dalam konferensi kerja. Jadi jumlahnya 12.000. 12.000 per bulan. Per bulan. Jadi nggak apa-apa itu masih belum sampai semangkok bakso Pak. Kena musibah dan sebagainya itu. Apakah ini guru aja Pak? Apakah kepala sekolah, penilik sekolah juga masuk? Penilik, kepala sekolah sama. Oh iya. Karena latar belakangnya guru. Karena latar belakangnya juga kepala sekolah itu juga guru, penilik juga guru. Asal nggak ngajar gitu ya Pak ya? Ya, meskipun tidak berprofesi pengajar lagi seperti itu. Nah, baik Bapak, mudah-mudahan ketika ada talk show ini juga membuka wawasan bagi teman-teman guru kita yang mungkin belum bergabung di organisasi PGRI agar bisa segera bergabung karena bagaimanapun juga kalau kita sendirian itu nggak enak Pak ya. Enaknya kalau kita sama-sama bergabung bersama dengan teman-teman profesi guru yang lainnya. Dan rekan dengar kita semua tahu ya betapa selama ini guru ini merupakan suatu profesi yang sangat mulia sekali. Bahkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sampai dengan saat ini itu masih berlaku. Kita melihat bagaimana perhatian kepada guru-guru kita yang mungkin masih belum maksimal seperti itu. Nah, jadi kita berharap juga melalui organisasi profesi PGRI ini bisa lebih meningkatkan perhatian kepada para guru-guru kita karena adanya seorang B.J. Habibie itu tidak terlepas dari peran aktif seorang guru seperti itu. Baik Bapak, kita ke untuk sekarang ini organisasi PGRI ini anggotanya sudah berapa Pak? Ya, untuk sekarang ini sekitar 3.000. 3.000. Sementara jumlah guru yang terdaftar? Yang terdaftar itu sekitar 2.500.
Yang secara keseluruhan Pak, berarti jumlah keseluruhan guru kita ada sekitar 3.000. 3.000. Oke, yang baru kada termasuk honor. Belum termasuk yang honor, iya. Yang terdaftar baru 2.500. Ini 3.000 ini berarti masih yang berstatus PNS Pak ya? Iya. Oke, jadi masih ada sekitar 500-an yang belum bergabung dan kemudian ditambah lagi dengan teman-teman guru honor dan juga P3K mungkin Pak ya yang belum bergabung ya. Oke, masih banyak sekali nih. Sementara kalau semuanya guru ini bisa bersatu, mudah-mudahan nanti tunjangan daerah bisa naik Pak ya. Amin. Harapan kita seperti itu. Oke, kita beralih ke Pekan Olahraga dan Seni tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut. Diceritakan dulu nih Pak, apa sih Pekan Olahraga dan Seni itu Pak? Oke, terima kasih Bu. Nah, ini awalnya dulu Bulah. Jadi sebenarnya kami itu ada konferensi kerja di provinsi, jadi rapat di provinsi. Karena COVID kemarin itu Bu, sudah hampir 4 tahun, 6 tahun kada melaksanakan ini pekan ini. Jadi kawan-kawan dari kabupaten itu menginginkan, yang penting kita ini silaturahmi, temu kangen. Nah, ketimbang nang silaturahmi kemana, sekaligus saja langsung kita adakan perlombaan atau pertandingan. Lalu dimusyawarahkan lalu diputuskan. Jadi ada 8 cabang lomba. Nah, jadi itu kuncinya itu sebenarnya silaturahmi, temu kangen di antara kami sesama guru se-Kalimantan Selatan. Itu dulu. Jadi kemudian ada temanya juga. Jadi menumbuhkan sikap sportivitas, kreativitas, persaudaraan dan cinta budaya. Nah, cinta budaya. Cinta budaya untuk mewujudkan anggota PGRI yang berkualitas. Nah, jadi itu dulu Bu tema. Jadi tadi ada 8 cabang lomba. Itu diantaranya adalah bulu tangkis, bola voli, kemudian tenis meja dan balogo. Nah itu tadi cinta budaya balogo dimasukkan. Olahraga tradisional Pak ya. Nah kemudian seninya itu MTQ, paduan suara, kemudian nyanyi solo dan karya tulis ilmiah. Oke. Jadi ada 8 cabang lomba yang diperlombakan. Nah, sejak dulu Ulun sering dengar porseni seperti itu ya. Berarti ini merupakan kegiatan rutin sebenarnya Pak ya. Rutin sebenarnya. Namun karena kemarin ada COVID sehingga sampai 6 tahun sempat tidak dilaksanakan. Sekalimantan Selatan. Kenapa Tanah Laut jadi terpilih jadi tuan rumah nih Pak? Nah, jadi dari hasil rapat koordinasi karena Tanah Laut ini belum pernah jadi tuan rumah, belum pernah lalu ditunjuk oleh provinsi. Nah cuma kita oleh provinsi, oleh kawan-kawan minta kesiapan apa siap. Ya ini kan kepengurusan kami yang mungkin di tahun 2025 kan selesai kepengurusan kami. Nah ini momen yang perlu aja kami ini harus dilaksanakan. Betul. Iya, itu supaya dalam kepengurusan ini itu. Betul. Ada Pak ya dari pengurus yang sekarang ini. Nah, ada kegiatan yang luar biasa se-Kalimantan Selatan. Jadi kami kada berpikir lagi masalah biaya, yang penting ambil dulu. Dan kami yakin semua kawan-kawan guru ini pasti karena solidaritas tadi. Betul. Itu. Oke. Nah, kita berbicara tentang persiapan nih Pak. Bagaimana persiapan dari PGRI Tanah Laut dalam rangka penyelenggaraan porseni ini? Karena ini event Kalimantan Selatan Pak ya, event provinsi. Tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk melaksanakan kegiatan yang berskala provinsi. Untuk kabupaten saja mungkin kita masih ini, tetapi sudah ke skala provinsi ini. Bagaimana persiapan dari PGRI Tanah Laut nih Pak? Alhamdulillah sebelum kami di SK-kan oleh provinsi, PGRI provinsi, kami menghadap PJ Bupati. Nah, beliau alhamdulillah support luar biasa dari Pak PJ Pak ya. Dari Pak PJ luar biasa. Nah, dengan support itu, semangat itu ya sudah jadi kita tadi. Nah, ditambah kawan-kawan semua kan men-support juga kan, ya ambil.
Yang penting kita, semangat dulu Pak ya. Pokoknya kita harus siap, tidak siap kita harus siap dan harus sukses acara ini. Nah, alhamdulillah PJ ya silahkan gunakan fasilitas yang ada. Alhamdulillah. Jadi fasilitas lomba dan sebagainya itu digratiskan. Digratiskan. Alhamdulillah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa sekali dari pemerintah kabupaten. Mengingat memang kita semua menyadari bahwa organisasi-organisasi profesi ini tentunya mereka juga masih sangat kekurangan sekali untuk sarana dan prasarana. Apalagi kalau melaksanakan event di tingkat provinsi seperti ini ya. Oke. Jadi selain perlu juga kami tambahkan selain PJ, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah ya beliau-beliau ini memotivasi kami. Silahkan Pak Iriansah, yang penting kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Dan dari Dispora, dari Disdik, dan juga mungkin juga instansi dan juga terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut semua juga turut berpartisipasi Pak ya. Ya mungkin kayak teman-teman dari Dispora juga yang tidak berprofesi guru, tetapi mungkin berprofesi sebagai tenaga pelatih olahraga dan lain sebagainya juga turut berpartisipasi. Baik Pak, untuk persiapan ini tentunya ya selain juga sarana untuk bertanding, kemudian juga ada sarana untuk penginapan, kemudian juga konsumsi, itu hal pokok ya Pak ya yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangan tamu di kabupaten kita. Bagaimana sampai dengan saat ini Pak? Untuk penginapan di mana saja, kemudian untuk teknis akomodasi yang lainnya seperti apa saja yang sudah kita siapkan? Kami sudah menyiapkan tempat pemondokan peserta. Memang jadi setiap event olahraga ini kami itu memondoknya di sekolah-sekolah. Di sekolah Pak ya. Bukan di penginapan, bukan di hotel. Itu sudah kebiasaan. Jadi tempatnya di sekolah. Nah, ada 12 sekolah yang kita siapkan, yaitu SDN 1 Plehari, SDN 2 Plehari. Nah, itu kalau SDN 1 Plehari itu Kabupaten HSS, Kandangan di sana. Kemudian SDN 2 Plehari itu Kabupaten Kota Baru. Nah, kemudian SDN 3 Plehari itu Tapin. Kemudian SDN 6 Plehari itu Kabupaten HST, Berabai. Kemudian SDN 2 Angsal itu Kabupaten Tabalong. Kemudian SDN 3 Angsal itu Kota Banjarbaru. Kemudian SDN 4 Angsal itu Kabupaten Batola. Kemudian SMP Negeri 1 Plehari itu Kabupaten Tanah Laut, itu Tika Waludun Saleh itu Kota Banjarmasin. Nah, kemudian MTS 2 Plehari itu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Banjar. Kemudian Men 2 Tanah Laut itu HCO Amuntai. Kemudian SKB Plehari itu ditempati oleh kontingen Kabupaten Tanah Laut. Oke, ini karena memang juga bertepatan dengan libur sekolah Pak ya, sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar bagi para guru dan juga para siswa kita. Nah, ada rata-rata perkontingen berapa orang Pak yang hadir? Kalau bisa terdata sampai dengan sekarang. Rata-rata itu 100 orang. Ada yang ribuan lebih. Ini berarti kita menerima tamu Pak ya. Kalau dari Tanah Bumbu itu 130 luar biasa sekali. Ini guru semua yang datang Pak ya? Guru semua. Oke, beserta dengan para supporternya. Guru. Wajib guru. Dan anggota PGRI. Oke, jadi kalau kita rata-rata 100 orang saja per kontingen kabupaten, ini bisa kita pastikan lebih dari 1.000 orang yang luar biasa sekali nih Pak melayani orang 1.000 ini. Saya sangat apresiasi sekali dengan PGRI Tanah Laut ya. Dan sebanyak ini kita tempatkan di sekolah-sekolah, dan kita juga menyadari saat ini keberadaan sekolah kita juga fasilitasnya sudah cukup baik Pak ya. Iya, insya Allah. Iya, baik. Nah, kita langsung ke teknis lomba nih Pak. Ada 8 cabang lomba tadi yang akan kita perlombakan dalam porseni ini. Nah, untuk lokasinya sendiri nih Pak, misalnya seperti bola voli, kemudian juga tenis meja, itu lokasinya di mana saja untuk pertandingan ini, dan teknis pertandingannya nanti seperti apa? Iya, jadi untuk lokasi itu di GOR Plehari itu ada 2 cabang, yaitu bulu tangkis dan bola voli. Nah, kemudian untuk di SKB itu tenis meja di aula SKB. Nah, itu tenis meja. Nah, kemudian untuk balogo, nah itu di lapangan tenis
indoor. Oh, lapangan tenis indoor di belakang kediaman Pak PJ ya. Nah, kemudian untuk seninya MTQ itu di Gedung Serantang Seruntung untuk MTQ. Nah, kemudian untuk padus dan nyanyi solo itu di Balerung. Di Balerung. Nah, terakhir untuk karya tulis ilmiah itu di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tempat-tempat. Kapan dimulainya? Berapa lama untuk kegiatan porseni ini dilaksanakan? Nah, untuk kegiatan itu dari tanggal 3 hari Rabu sampai tanggal 7. Sampai dengan tanggal 7. Cuma teknis pelaksanaan pertandingannya, lombanya itu di tanggal 4 sampai tanggal 6. Oke, jadi tanggal 3 ini mungkin registrasi kedatangan dulu. Ada yang sudah datang nggak Pak? Saya dengar informasi katanya ada yang sudah datang. Survei. Oh, baru survei dari kabupaten yang lain gitu ya. Mungkin melihat dulu nanti sebelum anggotanya datang seperti itu. Survei tempat. Oke, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 selama 4 hari. Tanggal 3 registrasi, kemudian nanti tanggal 7 selesai dan tanggal 4 mulai tanding. Tanggal 4 mulai tanding. Oke. Nah, rekan dengar Tuntung Pandang FM, terkait kegiatan porseni ini ya, kita sebagai warga Tanah Laut menyambut ribuan tamu yang datang ke Kabupaten Tanah Laut, kita semua juga harusnya turut mendukung dengan memberikan lingkungan yang nyaman, kemudian juga aman bagi para tamu kita. Jadi walaupun kita ini tidak guru, tidak terlibat di dalam kegiatan porseni ini, tetapi sebagai tuan rumah yang baik, sebagai masyarakat Kabupaten Tanah Laut, kita wajib untuk memberikan yang terbaik bagi para tamu kita. Apalagi kita menyadari semakin banyak tamu yang datang ke kabupaten kita, tentunya juga akan berpengaruh terhadap roda perekonomian kita seperti itu. Nah, maka berikanlah pelayanan yang baik, yang ramah, khasnya orang Tanah Laut, yang selalu menyambut kedatangan tamu dengan sebaik-baiknya juga seperti itu. Oke, ada ini nggak Pak? Ada suatu momen yang nanti akan dipertunjukkan dari tuan rumah terkait dengan potensi daerah kita nggak Pak? Seperti itu. Silakan Pak Yasin, ada kira-kira yang bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tentunya dari Humas PGRI Kabupaten Tanah Laut. Artinya dengan kawan-kawan atas support dari Ketua PGRI tentunya Pak Ariansyah dan dari SKPD yang terkait yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terutama Dinas Pendidikan dan Dispora dan dinas-dinas yang lainnya, sehingga kita menghakuni memaui kegiatan ini karena ada support dari kawan-kawan. Berikutnya mungkin saya menambahi sedikit apa yang disilakan oleh Ketua tadi sudah lengkap tentunya, mulai dari peringkutan dari anggota PGRI sampai artinya pelaksanaan PGRI sampai pemondokan. Kegiatan kontingen PGRI ini tidak ada bedanya dengan kontingen LPTQ yang sudah kita laksanakan setiap tahun. Cuman kalau LPTQ ini kan biasanya itu kita di rumah-rumah. Yang kedua, kalau PGRI ini kenapa di sekolahan, pertama dilaksanakan hari libur supaya tidak mengganggu jam mengajar guru-guru dan terutama anak-anak jangan sampai dirugikan. Sehingga kita sepakat Tanah Laut mau tapi dilaksanakan hari libur. Yang kedua, support Bapak penjabat Bupati Tanah Laut itu sangat, karena kalau tanpa support dari Bapak pimpinan kita yang ada di nomor 1 di Tanah Laut, tentunya kita ini ragu. Tapi begitu supportnya beliau tinggi, laksanakan sehingga untuk fasilitas yang ada di Kabupaten Tanah Laut dipinjami tanpa biaya. Yang kedua juga kita juga dari pemerintah daerah itu ada juga dipinjami mobil dinas 2, yang satunya dipinjami untuk selama kegiatan, yang satunya permanen yang diberi oleh pemerintah daerah. Juga perlu kami informasikan pada hari ini karena ini momen penting, kita juga setengah bulan yang lalu kita sudah insya Allah akan dibangunkan gedung PGRI dan Kawartir cabang Pramuka, yang kebetulan Pak Yasin ini orang Pramuka, yang juga di koordinator keagamaan dia dan kerohanian di sana. Jadi kami insya Allah hampir 2 miliar biayanya, itu 1 miliar 900 Pak ya, hampir 2 M ya. Hampir 2 M biaya itu yang luar biasa dari untuk pemerintah. Lokasinya sendiri di mana Pak? Sudah itu dari Dinas Pendidikan, itu ada lewat ke arah Perumnas itu sebelah masjid
belakang dinas pendidikan. Oh, itu di sana di SMIA, daerah Gagas SMK, Permai. iya SMK, LH, sebelah LH. Oh, di sebelah LH. Nah, itu orang luar biasa itu. Artinya tidak tanggung-tanggung. Pemerintah daerah ini mensupport dua organisasi ini, PGRI dan Pramuka ini. Berikutnya kita juga tidak dari pemerintah daerah, juga dari Humas, Mas Alpan itu Kabid Humasnya selalu mendukung, sehingga kita membuat hal-hal yang berkenaan dengan spanduk, beliau yang mendesain dan bahkan beliau yang memasang, beliau juga yang biayai. Jadi kita digratiskan juga. Difasilitasi juga oleh Pemkab ya. Bahkan untuk Kabak Umum Mas Latif itu juga mendukung. Kemarin kami telepon beliau, alhamdulillah dapat respon beliau dan ketemu Mas Tommy. Beliau memberi snack pembukaan dan penutupan. Dia memberi 300 pembukaan, Pak Ketua ya, untuk penutupan 300. Luar biasa ini. Berikutnya kami mengharapkan kepada guru-guru, terutama guru-guru yang ada di kecamatan dan Kabupaten Tanah Laut, marilah kita sambut kegiatan yang kita diberi kesempatan ini oleh PGRI Kalimantan Selatan, terutamanya yang dilaksanakan di Tanah Laut ini. Seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwa masyarakat Tanah Laut adalah masyarakat yang ramah. Mudah-mudahan karena ini bukan acara PGRI, ini acara Tanah Laut yang kebetulan organisasinya PGRI. Jadi kami juga sebagai, dan kebetulan ulun ini keluarga guru, bini juga guru ya, cuman anak ini banyak ada di kesehatan, dia ada nih. Jadi itu dari ulun kira-kira. Cuman kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara PGRI Porseni di Tanah Laut ini berjalan dengan lancar dan kesiapan kita sudah maksimal. Siang dan malam disupport oleh Pak Ketua ini, beliau sampai tergaring-garing. Tapi alhamdulillah, namanya kita di organisasi Bu pasti ada seninya ya. Betul. Seninya kawan kadang-kadang baguyonan apa ini, tapi kita masalah pekerjaan profesi kita tetap. Mungkin satu saya nambahi dari Bapak tadi, masalah keanggotaan PGRI itu keseluruhan itu masuk, cuman ada fase-fasenya itu aja. Jadi fasenya itu ada tetap menjadi secara pribadi, namanya guru itu anggota PGRI. Cuman ada fasenya itu nanti ada dikeluarkan kartu anggota yang termasuk. Dan ini pun untuk yang bertanding ini tidak guru aktif aja. Guru yang sudah pensiun, artinya sudah umur 70. Saya kira gini, untuk MTQ kebetulan Pak Yasin ini kebetulan mengkoordinir MTQ, kebetulan ada dari kabupaten kota lain itu yang sudah kebetulan peserta kori-korian yang sudah jadi pelatih di kabupaten kota, ikut karena profesinya dia sebagai guru. Boleh saja. Ya boleh aja. Jadi guru pensiun, pengawas pensiun, bahkan itu semuanya boleh menjadi anggota PGRI karena kita terbuka. Profesi guru, PGRI adalah profesi guru dan kita tetap menghormati semua, mungkin guru yang baru diangkat, guru yang sudah lama atau guru yang pensiun tetap menjadi anggota PGRI tetap. Mungkin itu Bu tambahan dari ulun. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan terlaksana dengan baik Porseni PGRI Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Tanah Laut. Terima kasih Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kita bisa pastikan Pak ya, bahwa PGRI ini bukan hanya untuk guru yang masih aktif saja. Karena saya tahu profesi ini, yang namanya profesi itu tidak memandang kepada status kepegawaian. Ya, kalaupun mungkin dia menjadi seorang guru PNS tadinya, kemudian pensiun, terlepas dari itu memiliki profesi sebagai seorang guru masih bisa mengajar di mana saja seperti itu. Jadi jangan membedakan bahwa yang kita masukkan di dalam organisasi ini, yang masih kita ajak ini yang masih aktif-aktif saja, tetapi yang pensiun juga selama masih memiliki motivasi dan semangat Pak ya untuk bisa berbagi terhadap ilmu-ilmu yang dimiliki, karena ilmu itu tidak akan pernah putus sampai kapanpun juga. Jadi kita semua juga guru seperti itu. Baik, saya ingin tanya terkait pendanaan nih Pak. Jadi meskipun tadi Bapak sudah menyampaikan kita sudah disupport secara luar biasa sekali oleh pemerintah daerah, oleh Pak PJ Bupati dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang digratiskan, bahkan didukung dengan bantuan-bantuan baik itu berupa konsumsi ataupun juga baleho, spanduk dan lain sebagainya. Tapi tentunya juga kita masih tetap harus mempersiapkan pendanaan Pak ya untuk kegiatan ini. Bisa diceritakan Pak untuk asal pendanaan ini dari mana saja? Apalagi nanti untuk terkait hadiah lomba nih kan besar ya kalau untuk hadiah lomba. Nah, apakah ini juga ada peran dari PGRI pusat sampai dengan ke provinsi atau seperti apa?
Ya, dari segi pendanaan itu murni dari anggota. Murni dari anggota. Anggota sekabupaten Tanah Laut, Pak? Sekabupaten Tanah Laut. Berarti dari iuran anggota yang dibayarkan oleh anggota betul. setiap bulan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kontribusi dari kawan-kawan kabupaten. Nah, jadi rata-rata ya sekitar 5 juta. Dari masing-masing kabupaten. Nah, kemudian kontribusi dari PGRI provinsi juga ada sekitar 50 juta. Oke. Kalau dari pusat, Pak? Dari pusat tidak ada. Belum ada, Pak ya? Belum ada. Nggak minta Pak ke pusat, Pak? Enggak ya? Iya. Jalur ya. Nah, yang kedua itu dari sumbangan sukarela. Ada sumbangan. Ada 2 bank Kalsel. Nah, itu juga menyumbang. Kemudian ada PT LAS dari Kintab. Dari Kintab. LAS Jadi Mandiri. Jadi dari pihak ketiga, Pak ya. Iya, Atau mungkin juga dari pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tanah Laut mungkin juga ada, Pak? Ada. Berpartisipasi? Ada berpartisipasi. Oke. Pak Jinijar, Pak Iriansah. Alhamdulillah. Jadi kita memang Pak Iriansah, Pak Iriansah. Iya, luar biasa ini. Berarti memang kita sudah bisa melihat bahwa bukan hanya guru tetapi juga masyarakat Tanah Laut juga turut mendukung terhadap kegiatan ini ya. Oke. Nah, satu hal tadi juga yang ingin Ulun tanyakan nih terkait kegiatan Porseni ini. Untuk persiapan Tanah Laut sendiri, Pak, atlet-atletnya dan para pesertanya nanti udah siap belum nih kira-kira nih? Nah, untuk persiapan itu kan kami membagi. Jadi ada tim koordinator untuk. Jadi kalau kami pengurus inti di Kabupaten Tanah Laut ini kami hanya melakukan pelaksanaan untuk person ini khusus. Nah, nanti ada lagi yang menangani atlet dari Tanah Laut itu khusus. Misalnya saya hanya berkecimpung dalam mempersiapkan pelaksanaan. Mempersiapkan untuk teknis sebaik-baiknya. Nah, kawan-kawan yang lain misalnya wakil, tolong ini gimana caranya agar ini betul-betul dibenahi. Tapi saya kira alhamdulillah sudah berjalan dengan apa yang direncanakan. Ada bocoran gak nih Pak? Siapa aja nih nanti yang bakal diterjunkan untuk mengikuti lomba ini dari Tanah Laut nih? Mungkin ada guru kami yang sangat potensial sekali. Beliau memiliki suara yang bagus nanti ikuti eventnya yang Solo gitu. Atau mungkin ada atlet kami yang nanti akan berlaga. Ada kita punya grup volley mungkin atau bulu tangkis, pemain bulu tangkis gitu. Atlet-atlet. Jadi kembali lagi kami akan menguraikan sedikit berkenaan dengan kontingen kita. Untuk paduan suara itu kebetulan yang mewakili Kabupaten Tanah Laut adalah kecamatan yang kemarin pada waktu Hari Guru itu sebagai pemenang, yaitu dari Kecamatan Batu Ampar. Jadi Batu Ampar itu kita bina selama ini yang dilatih oleh Bapak Supriyo Adi, kepala sekolah yang ada di Batu Ampar. Beliau memang menguasai di bidang seni. Yang kedua, untuk paduan suara kemarin itu kita mengadakan seleksi. Jadi seleksi se-Kabupaten Tanah Laut dan sudah terjaring 1 putra 1 putri. Dan itu sudah disiapkan semaksimal mungkin. Menang kalahnya nanti takdir. Iya betul. Nyanyi Solo. Untuk ulun sini saya sendiri Bapak Yasin kebetulan dipercaya oleh beliau di MTQ. Jadi kebetulan pada waktu rapat pertemuan pertama kami ini lagi MTQ di Tapin pada waktu itu, tapi beliau tetap konfirmasi dengan ulun. Akhirnya kita setelah datang kita konfirmasi juga untuk MTQ kita ini juga seleksi. Kemarin yang diseleksi oleh Bapak Ropik. Pak Ropik menyeleksi, beliau dari Kepala Sekolah Sanawiyah 2 ya. Beliau menyeleksi, kami melanjutkan hasil seleksian beliau. Ternyata untuk korinya itu dari Kecamatan Kuro, Bapak Ustadz Maulidi siapa ya? Untuk Koriahnya itu Nurmalayanti, mungkin yang tak asing lagi bagi kita. Nurmalayanti yang sudah dulu adalah peserta di Kabupaten Tanah Laut, dan kebetulan sekarang itu beliau itu tidak ikut lagi di ajang LPTQ karena sekarang jadi pelatih sudah. Tapi untuk kegiatan Porseni umur kan tidak ada batas, jadi beliau kita ambil. Nah itu setelah beliau ambil, ternyata setelah melihat peserta-peserta kabupaten kota ke Kalsel sama, ada yang sudah menjadi pelatih ujarnya ini. Nah ya tidak apa-apa, yang penting kita artinya siap
siap melaksanakan kegiatan porseni itu. Kalah menang, kalah itu yang penting kita sudah tampil sebaik-baiknya. Untuk mungkin untuk kegiatan lain seperti olahraga, karena beliau nih kadang-kadang mengajak ulun berputar Bu ya. Mau nonton voli, jadi melihat bola voli kayak apa bola voli di muka gor, melihat latihan paduan suara di Batu Ampar. Dan alhamdulillah sudah dipantau semua oleh beliau kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya Pak Iriansyah ini cukup untuk memberi support kepada guru-guru yang akan mengikuti ini. Yang mudah-mudahan nanti Allah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Laut. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sama Bu dengan MTQ kita sudah berusaha. Alhamdulillah kemarin menaik peringkatnya kan 7 yang masuk finalis. Betul. Kita ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Itu aja Bu. Ya, kita minta doa bersama, terutama masyarakat Tanah Laut, khususnya guru-guru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, memberikan doa, mudah-mudahan artinya mendukung secara doa dan artinya secara batin, lahir batin, sehingga mudahan pelaksanaan porseni di Kabupaten Tanah Laut yang akan berlangsung, kalau tidak salah tadi kami sudah menghadap Pak Bupati, Pak Penjabat Bupati, beliau insya Allah akan hadir di pembukaan Pak lah. Insya Allah kalau memang Pak Gubernur hadir, Pak Gubernur. Tapi kalau Pak Gubernur kada hadir, artinya kalau diwakilkan yang ini tetap beliau hadir. Cuman malamnya sebelum pembukaan beliau diminta untuk sambutan untuk pada acara Ramah Tamah. Ada acara Ramah Tamah itu sudah kita rapat di provinsi bahwa setiap kabupaten kota untuk mengikuti acara Ramah Tamah itu 1 kabupaten 10. Jadi insya Allah dilaksanakan malam Kamis Pak lah. Malam Kamis, malam Ramah Tamah ini. Dan tadi sudah melapor sama Bapak Penjabat Bupati untuk pelaksanaan Ramah Tamah. Terus besoknya kita laksanakan untuk pembukaan di Muka Pertasi. Dan insya Allah kayak MTQ juga ada paradenya, ada pawai, itu insya Allah sepakaian. Artinya setiap kabupaten kota akan dikenalkan. Misalnya Tanah Laut terakhir nanti ada berapa kontingennya. Itu Bu mungkin Bu. Oke. Optimis juara nggak nih Pak kira-kira Tanah Laut Pak? Optimis dong Pak ya. Walaupun kata-katanya ajang silaturahmi Bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan harus go juga untuk Tanah Laut ya. Optimis nggak Pak? Insya Allah optimis. Optimis Insya Allah Pak ya. Oke, karena mungkin dari para guru yang diterjunkan untuk mengikuti lomba ini juga guru-guru pilihan yang memang juga memiliki kompetensi yang bagus di bidangnya masing-masing. Untuk prestasi sendiri nih Pak, terutama di cabang olahraga untuk Kabupaten Tanah Laut dari guru nih, ada nggak sih Pak? Guru kita ini yang berprestasi sampai dengan mungkin ke tingkat provinsi atau banyak, bahkan ke tingkat nasional. Banyak Bu. Banyak ya. Banyak. Diterjunkan nggak Pak nanti nih di lomba? Kalau untuk olahraga belum ada. Belum. Cuma kalau hasil karya. Oh ya. Hasil karya tulis biasanya tulis seperti itu. Sudah. Alhamdulillah. Nah, karena porseni ini merupakan kegiatan rutin Pak ya, yang mungkin di tahun-tahun yang akan datang ini juga tetap akan dilaksanakan. Apakah PGRI ini punya planning ke depan untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang memiliki potensi tersebut untuk mempersiapkan kegiatan porseni yang akan datang? Memang harapan kami menjadi guru ini tidak hanya mengajar, harapan kami itu cuma olahraga dan seni juga harus dikuasai, pengembangan diri. Nah, jadi tidak semata-mata hanya sekadar mengajar, tapi harapan kami, himbauan kami, olahraga dan seni juga harus dikuasai. Betul. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi kami mengadakan Pekan Olahraga dan Seni. Oke. Nah, untuk kepengurusan di cabang sendiri gimana nih Pak selama ini? Apakah pengurus di cabang ini cukup aktif untuk menjalankan organisasi ini di tingkat kecamatan? Iya. Kalau untuk kepengurusan dalam segi perhatian terhadap olahraga dan seni, ya kami ini setiap 2 tahun sekali ada porseni di Kabupaten Tanah Laut. Di kabupaten, seperti itu. Iya, jadi ada 2 tahun sekali. Jadi ada kegiatan Pekan Olahraga itu bergantian. Kecamatan yang menjadi kecamatan.
Nah, untuk Tahun kemarin Takisung. yang akan datang ini Kintab. kemarin itu di Takisung. Takisung, Nah, yang akan datang ini di Kintab. Di Kintab. Oke. Jadi sudah berlangsung sebenarnya kegiatan ini secara berjenjang, Iya, Pak ya. sudah Artinya ketika berlangsung. kita melaksanakan Iya. kegiatan porseni untuk tingkat provinsi, kita Iya. kabupaten pun sudah siap karena kita juga Iya. sudah melaksanakan di Siap. level kabupaten sendiri. Dan ini yang ditunggu-tunggu kawan-kawan Iya, guru. betul. Pertemuan seperti personi ini yang Betul. dinanti-nantikan. Yang sangat dinanti-nantikan Iya. karena kita menyadari Pak ya saat Iya. ini profesi guru ini luar biasa sekali Iya. dengan tuntutan-tuntutannya. Iya, tuntutan Guru iya, tidak betul. hanya dituntut untuk menjadi seorang pengajar, Iya. tetapi juga mengisi aplikasi, Iya, mempersiapkan betul. dokumen-dokumen yang Iya. secara digital. Iya. Sekarang ini yang mungkin ini juga menjadi kendala bagi Iya. guru-guru senior kita yang Betul. mungkin agak kurang Iya. melek terhadap teknologi Iya. Pak ya. Iya. Nah, menghadapi fenomena yang seperti sekarang ini Pak, kita tidak menutup mata Pak ya terhadap peran guru-guru senior kita yang memang tidak kita ragukan lagi kemampuan beliau-beliau ini dalam memberikan ilmu dan juga mendidik kepada para siswanya. Fenomena yang kita hadapi sekarang, banyaknya aplikasi-aplikasi yang harus dihadapi oleh guru, sementara mungkin guru-guru kita sudah berusia 50 tahun ke atas yang mungkin sudah agak kurang-kurang melek terhadap teknologi Pak. Dari PGRI gimana nih Pak menghadapi fenomena seperti ini? Kemarin kami sudah melakukan seminar, kemudian kami mengundang pelatih mungkin dari provinsi. Nah, kemarin itu dilaksanakan di Poltek. Oke. Nah, insya Allah ke depan ya karena tuntutan tadi mau tidak mau ya kita sebagai pengurus yang memberikan informasi-informasi itu dan tentunya kami sudah membuat program-program itu untuk ke depannya. Untuk peningkatan Ya, insya Allah. kompetensi terhadap Iya, para guru Pak mau ya. tidak mau. Mau Oke. tidak mau Mau karena tidak memang mau, kita harus mengikuti Iya. kemajuan Kemajuan teknologi saat ini. Oke, luar biasa sekali Pak kalau berbicara masalah guru ini memang kita tidak ada habisnya Pak ya karena Iya. kita sendiri melihat di mana-mana juga seperti yang di awal saya sampaikan tadi perhatian terhadap guru yang kurang maksimal. Kalau kita bandingkan dengan penghargaan di negara-negara lain terhadap profesi guru ini yang luar biasa. Kita berharap melalui PGRI ini ke depannya nanti juga bisa membawa posisi guru ini seperti bagaimana negara-negara lain menghargai profesi seorang guru. Mudah-mudahan itu juga bisa terrealisasi di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir nih Pak ya, karena tidak terasa ternyata kita hampir 1 jam nih Pak ngobrol-ngobrol begini aja. Ternyata banyak sekali yang harus kita bahas terkait guru ini Pak ya. Pembinaan terhadap guru Pak, selain pembinaan rutin terhadap guru dari organisasi ada nggak Pak? Selain edisional Pak ya, misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi edisional, saya menganggapnya itu edisional ketika guru dituntut untuk melek teknologi, maka PGRI memfasilitasi untuk melakukan suatu kegiatan peningkatan kompetensi terhadap guru. Untuk pembinaan rutin sendiri terhadap para guru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terutama untuk yang termasuk di dalam organisasi PGRI Pak. Misalnya seperti arisan rutin PGRI seperti itu? Itu belum ada lagi, Bu. Belum Pak ya? Iya, belum ada lagi. Itu memang kedepannya gimana Yang kemarin caranya? itu yang dibentuk yang di inilah, yang itu, yang artinya belajar bersama itu. Oh itu belajar kelompok gitu. Iya. Saya juga pernah dengar nih Pak tentang kegiatan MGMP Pak. Apakah PGRI juga berperan di kegiatan seperti itu? Di PGRI itu ada khusus, Bu. Ada kelompok. Kelompok belajar guru, tapi tempatnya itu di PGRI kecamatan. Oh, seperti itu. Ada. Jadi mereka pembinaannya oleh cabang. Oleh cabang. Iya, nanti cuma fasilitas narasumber dan sebagainya itu dari kabupaten. Dari kabupaten. Oh, jadi pembinaannya di cabang, Pak ya. Iya. Oke, artinya selama ini pembinaan terhadap guru juga kita namanya itu Lingkar Belajar Guru. Lingkar Belajar Guru. Iya. Oke, nah luar biasa ternyata. Ini membuka sekali wawasan kita rekan dengan Tuntung Pandang terhadap siapa sih guru sebenarnya selama ini. Bukan hanya mereka yang pagi hadir ke sekolah kemudian memberikan ilmu kepada anak murid kita, kemudian juga setelah itu pulang, namun ternyata di balik semua itu banyak sekali peran lain yang dilaksanakan oleh seorang guru. Sebenarnya waktu kita mepet Pak, tapi saya penasaran nih untuk hal-hal yang selama ini sering banyak sekali kita hadapi. Bagaimana saat ini orang tua yang terkadang itu agak-agak sentimen sama guru Pak ya. Kita tahu nih kalau kejadian di sekolah nanti guru yang disalahin, padahal itu adalah proses kita dalam mendidik guru.
peran PGRI untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ada edukasi terhadap masyarakat mungkin, atau mungkin ada perlindungan terhadap guru, itu seperti apa Pak? Ya memang di organisasi PGRI ada perlindungan hukum. Ada perlindungan hukum. Ada. Nah kemudian karena kami ini seorang guru dan mantan kepala sekolah, jadi kami pensiun 1 Juni tadi, Bu. Jadi yang pada intinya adalah komunikasi. Insya Allah kalau kita komunikasi dengan orang tua, insya Allah aman. Jadi tidak ada yang istilahnya tadi sebagian tadi penganiayaan dan sebagainya. Betul. Insya Allah kuncinya komunikasi. Ya. Ada kejadian nggak Pak selama ini di Tanah Laut? Ya, kalau bersengketa dengan orang tua seperti kalau itu. Sebagai kepala sekolah ya sering, Bu. Sering. Tapi setelah dikomunikasikan, diselesaikan dengan musyawarah. Segala aturan itu ya memang anak kadang-kadang tidak suka. Segala aturan membatasi sebenarnya kita tidak membatasi. Tapi setelah dikomunikasikan dengan orang tua, alhamdulillah orang tua mendukung. Tidak ada yang sampai viral seperti di kabupaten lain, Pak ya. Alhamdulillah. Selama ini kami memimpin sekolah dan sebagainya itu tidak ada yang, alhamdulillah. Dan kita berharap juga selain karena sebenarnya pendidikan ini tanggung jawab orang tua, Pak ya, bukan tanggung jawab guru sepenuhnya. Jadi jangan menyalahkan guru terhadap proses-proses mendidik yang telah dipercayakan oleh orang tua sebenarnya kepada sekolah, sehingga juga kita semua turut turut bersyukur dan berterima kasih kepada para guru. Mungkin bisa dikilas balik lagi ketika zaman COVID. Bagaimana orang tua repotnya harus mengajar anaknya sendiri di rumah, iya kan? Dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu saja orang tua sudah luar biasa sekali. Nah, bisa dibayangkan bagaimana setiap hari guru menghadapi anak kita dengan jumlah murid yang banyak sekali, beda-beda pemikiran gitu. Satu kelas 30 orang, gurunya 1 orang. Ini orang tua 1 orang ngadepin anak 1 orang, susah seperti itu. Nah, jadi kita berharap juga para masyarakat ini untuk lebih membuka diri lah dan membuka pikiran bahwa bersama guru kita untuk menciptakan generasi dan anak-anak kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena waktu kita sudah mepet nih Pak, saya ingin ada sebuah closing statement dari Bapak untuk pendengar kita terkait Pekan Olahraga dan Seni yang akan dilaksanakan nanti, baik berupa dukungan, kemudian partisipasi dan lain sebagainya. Silakan. Terima kasih. Jadi harapan kami umumnya kepada masyarakat Tanah Laut, yuk mari kita sukseskan Pekan Olahraga dan Seni PGRI se-Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut. Kira-kira itu aja. Itu saja pesannya, dan pesannya terima kasih kepada Pak PJ dong Pak. Sudah memfasilitasi semua. Tentu semua. Kita sangat berterima sekali pada beliau, yang mana kita semua tahu ya bahwa sebagai kepala daerah saat ini beliau sangat support sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari berbagai lini dan sektor di pemerintahan kita ini. Baik, rekan-rekan untuk Pandang FM, tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita mengobrol terkait Pekan Olahraga dan Seni, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Iriansyah dan juga Pak Yasin yang sudah berkenan hadir di studio kami untuk memberikan informasi terkait persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut ini tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mengulang kembali harapan Pak Iriansyah, saya juga mengingatkan kembali untuk rekan dengar, mari kita semua turut berpartisipasi menyukseskan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni di Kabupaten Tanah Laut ini. Kita tunjukkan kepada mereka, kepada para tamu kita, bahwa Tanah Laut adalah kabupaten yang ramah, yang aman, yang nyaman, dan jangan lupa untuk datang kembali ke sini. Mungkin untuk berwisata, bertamasya, karena kita semua juga tahu Tanah Laut memiliki potensi wisata yang luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Iriansyah, Pak Yasin sudah berkenan hadir di studio kami. Kami tunggu informasi selanjutnya Pak, mungkin nanti terkait perkembangan Porseni, disilahkan untuk mengirimkan informasi kepada kami di sini. Nanti kita akan real time memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Porseni PGRI selama 4 hari ke depan nanti. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat dan salam sehat selalu.